Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bil ihsani wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahadati ya rahmanir rahim ya mujibas sa'ilin. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang al-amanah. Dalam bahasa Indonesia kata amanah itu ada dua maknanya. Pertama titipan, yang kedua kepercayaan. Kepercayaan di sini bukan iman ya, tapi keterpercayaan. Layak dipercaya untuk dititipi sesuatu gitu. Kata amanah dalam bahasa Indonesia. Bendanya sendiri dan orangnya. Oh dia orangnya amanah, sering dengar gitu. Layak dititipi amanah gitu sampai kan. Tapi dalam bahasa Arab kata amanah mengacu kepada sesuatu yang dititipkan, sesuatu yang dibebankan juga bisa. Tapi tidak kepada orang, orangnya itu al-amin. Kalau diterjemahkan al-amin yang amanah, yang layak diberi kepercayaan. Rasulullah SAW bergelar al-amin. Nah, di ayat yang kami bacakan tadi, surat Al-Ahzab ayat ke-71. Di situ Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan al-amanah atas langit dan bumi. Ya, al-amanah di sini satu beban yang harus dipikul. Dan pegunungan atau gunung-gunung. Fa'abaina yahmilnaha. Lalu mereka enggan untuk memikul beban tersebut. Jadi kata amanah dikaitkan dengan kata hamlun yang artinya sesuatu yang dipikul, memikul. Makna hamlun itu memikul. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir dari memikulnya tersebut, dari amanah tersebut. Artinya mereka khawatir tidak bisa memikul amanah tersebut. Wa hamalahal insan, lalu dipikullah oleh manusia. Nah, manusia di sini tafsirnya itu adalah Adam alaihissalam. Innahu, kata Allah, sesungguhnya dia manusia itu, ya Adam itu, dan termasuk sebenarnya anak cucu Adam, zaluman, sangat zalim, sangat gelap, sangat tak memiliki penerangan, jahulan, lagi sangat bodoh, sangat tak memiliki ilmu. Di dalam kitab-kitab tafsir, antara lain dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di situ diriwayatkan, dijelaskan melalui yang dikutip dari berbagai riwayat. Karena tafsir Ibnu Katsir ini termasuk tafsir bil ma'thur, tafsir berdasarkan periwayatan.
Allah menawarkan kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, lalu langit, bumi, dan gunung-gunung itu bertanya. Ini sekedar ilustrasi apa sebenarnya ini? Nanti saya jelaskan. Bertanyanya langit, bumi, dan gunung-gunung. Apakah langit, bumi, dan gunung-gunung bisa berbicara? Nah, jadi langit, bumi, dan gunung-gunung itu bertanya, apa konsekuensinya dari memikul amanah ini? Kata Allah, kalau kalian menjalankannya, kalian mendapatkan pahala. Kalau kalian mengabaikannya, melalaikannya, atau menyia-nyiakan amanah ini, atau melanggarnya, atau tidak menunaikannya, maka kalian mendapatkan dosa. Mereka setelah dikatakan begitu, abaina ayyahmilna, enggan memikul. Ya. Wa asfaqna minha. Asfaq itu khawatir, gitu. Khawatir minha, dari amanah tersebut. Apa yang dikhawatirkan dari amanah tersebut? Gak bisa dipikul. Gak mungkin bisa dipikul. Lalu Allah tawarkan kepada, dalam riwayat lain kalau nggak salah ditawarkan kepada makhluk lain, sampai kemudian ditawarkan kepada manusia, dalam hal ini Adam alaihissalam. Lalu ditanya oleh Adam, bagaimana konsekuensinya? Kata Allah, kalau kamu menjalankannya dengan baik, uzib dikasih saub pahala. Dan kalau kau tidak menjalankannya, melanggar amanah tersebut, mengabaikan, menyia-nyiakannya, tidak memikulnya dengan baik, oke, kamu akan diiqab, diberikan sanksi. Ya, boleh, aku terima. Langsung ada mengatakan begitu. Langsung. Di dalam kitab tafsir disebutkan sebagai al-ghirru bi amrillah. Al-ghir itu sangat bergairah. Satu kata itu ghir dengan gairah, satu kata. Cuman kata gairahnya bisa dulu kita bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkannya al-ghir itu tergiur dengan amanah tersebut, tapi sebenarnya tergiur dengan janji surga, janji pahala. Nah, kenapa langit, bumi, dan gunung-gunung tidak mau memikul amanah tersebut? Padahal langit, bumi, dan gunung-gunung itu makhluk yang besar, kan? Makhluk yang besar. Dia bisa memikul, kalau langit itu memikul planet yang paling besar, langit. Kalau bumi, planet-planet itu ya memikul makhluk-makhluk yang berada di dalam dan di permukaan. Kalau gunung-gunung memancang dan memikul segala sesuatu yang ada di luarnya maupun di dalamnya, berupa lahar panas kalau gunung Merapi, bebatuan. Jadi makhluk Allah, 3 makhluk Allah yang besar-besar ini tidak mau memikul amanah itu, enggan, khawatir. Karena khawatir, tiba-tiba Adam nggak pakai khawatir, pikul aja. Ya, deal. Padahal Adam itu, manusia itu, kita ini termasuk anak cucu Adam, itu kalau dibandingkan langit dan bumi serta gunung-gunung, itu ukurannya gimana? Gimana Bapak, Ibu? Ukurannya kecil mungkin. Kok yang kecil mungkin ini berani mikul amanah? Yang besar-besar itu gak berani mikul amanah. Maka dikatakan innahum, sesungguhnya dia zaluman jahula. Jadi dia karena al-ghirru, karena gairahnya, karena tergiurnya dengan janji surganya. Nah, kalau kita dalami lebih lanjut, makhluk yang bernama manusia yang kecil mungil ini, itu apa kelebihannya dibanding dengan langit, bumi, dan gunung-gunung?
Ya langit, bumi dan gunung-gunung itu waktu diajak bicara sama Allah ya memang bicara, mereka ngomong. Ini bukan ilustrasi, ini benar kejadian. Dan tidak ada masalah bagi Allah untuk bicara dengan makhluknya apapun. Nabi juga bisa bicara dengan hewan. Ada nabi yang bisa bicara dengan hewan. Dan di akhirat nanti justru kita ini mulutnya nggak bisa bicara, yang bicara apa? Tangan dan kaki. Ya, jadi memang benar terjadi dialog itu bukan ilustrasi, tapi sekaligus memberikan gambaran. Tiga makhluk besar, gunung, lebih besar lagi bumi, karena gunung ada di bumi, lebih besar lagi langit, karena bumi ada di dalam langit, itu nggak mau memikul amanah. Nah mereka paham betul bahwasanya mereka settingnya bukan untuk memikul al-amanah, tidak memikul amrullah yang memiliki konsekuensi. Apa itu amanah? Amanah itu adalah amrullah yang memiliki konsekuensi, urusan Allah yang memiliki konsekuensi. Kalau bumi, kemudian ada benih yang jatuh ke permukaan bumi, lalu terkena hujan, tertimbun humus, itu tumbuh dia. Jadilah pohon atau tumbuhan. Dan tumbuhnya pohon itu, atau nanti kalau ada pohon yang nggak, kalau ada benih yang tidak tumbuh, itu bumi kan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa dia nggak tumbuh? Itu kan fungsi kamu itu menumbuhkan pohon. Kemudian kalau bumi ini terlalu terik, terlalu panas, kemudian kering, kekeringan, atau seperti di padang pasir tidak ada air, ada orang lewat padang pasir sesat, kemudian tidak mendapatkan air, kehausan, mati, bumi nggak dimintai pertanggungjawaban. Karena setting bumi itu tidak untuk memikul amanah yang ada konsekuensinya. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan atau disia-siakan amanahnya itu dapat dosa. Bumi tidak disetting untuk itu, gunung tidak disetting untuk itu, begitu juga langit. Pengaturannya tidak untuk memikul amanah yang memiliki konsekuensi pahala dan dosa. Nah, sedangkan Adam memiliki potensi untuk memikul itu, memiliki seperangkat hal ya, atau seperangkat organ bisa dikatakan, atau memiliki perangkat, memiliki perangkat untuk memikul amanah. Apa itu? Punya otak. Dan otaknya itu berakal, artinya berfungsi untuk berpikir dan mengeluarkan pikiran, membuat pertimbangan, memiliki hati yang bisa merasakan atau membuat manusia bisa merasa, tapi sekaligus juga membuat akalnya berfungsi menjadi paham. Memiliki mata yang memiliki fungsi sebagai penglihatan, telinga sebagai pendengaran, tangan, kaki, jantung, liver, usus, saraf-saraf yang jumlahnya jutaan, ada saraf pusat, ada saraf tepi. Nah, itu perangkat-perangkat yang sangat cukup untuk memikul al-amanah. Apa itu al-amanah? Beban yang
memiliki konsekuensi pahala dan dosa. Karena para ulama menafsirkannya sebagai agama, faraid. Faraid itu bukan ilmu faraid tentang bagi waris ya, tapi kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Termasuk dalam hadis ya, amanah itu disebutkan, salah satu amanah itu adalah mandi janabah. Mandi janabah itu amanah. Artinya apa? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan dosa. Jadi amanah itu urusan Allah ya, kalau dilakukan kitanya berpahala, kalau tidak kitanya berdosa. Maka disebutkan atau ditafsirkan ad-din. Jadi agama ini memang cocoknya diembankan kepada kita manusia. Walaupun kesannya Adam itu tergesa-gesa menerimanya, deal. Ilustrasinya beginilah. Kalau salah seorang dari kita atau bapak ibu ditawari oleh Ustadz Suyadi, Pak, Bu, mau nggak kerja di perusahaan saya dengan gaji 100 juta sebulan? Tawarin Pak Suyadi. Terus bapak ibu lagi nganggur, lagi nggak punya kerjaan. Pak Suyadi bilang kalau dijalankan dengan baik, dikasih gaji 100 juta, ya kalau nggak amanah ngejalanin perusahaan ini ada sanksinya tentu. Kira-kira terima nggak Pak? 100 juta Pak Mizan? Terima dia masih ini. Ya begitulah setting manusia, selalu tergiur dengan amanah. Berbagai macam amanah. Nggak mikir beratnya dulu, mikir gajinya berapa. Atau kalau di luar gaji ya, kedudukan apa yang saya dapat gitu. Jadi presiden itu amanah. Banyak yang mau mikul amanah presiden. Amanah kalau yang nggak ada gajinya, nah biasanya itu saling bapak aja lah, bapaknya. Contohnya apa? Jadi pengurus mas. Tapi begitulah, jadi pengurus masjid digaji 100 juta. Oh ada pemilihan itu, pemilihan umum. Karena berebut memikul amanah. Jadi memang setting Allah, manusia itu, ini istilah saya aja dalam tanda kutip, amanah mania, gila amanah. Selama amanah itu ada honornya dan gede. Bahkan ustadz juga honornya bertarif. Bahkan artis mau jadi ustadz dengan honor yang, padahal jadi ustadz itu amanahnya berat. Salah yang kita sampaikan, sesat yang mendengarkan. Ya begitu settingnya manusia. Nah, di satu sisi kita disetting tergiur, tapi di satu sisi kita disetting layak memikul amanah ini. Karena tadi perangkat yang lengkap, ada akal, ya otak kita itu secara fisik disebut otak, itu brain, bahasa Arabnya move. Kemudian otak itu berfungsi ya, mencerna, membuat konsideran dan adanya constraint, ya, batasan-batasan yang bisa dipahami, ada batasan waktu, batasan finansial dan lain sebagainya. Dia bisa paham itu otak itu. Ya. Makanya kata otak kemudian menjadi akal itu satu kata dan terikat pada berbagai hal dalam diri kita dan di luar diri kita. Terikat artinya kita tahu kapan kita harus lompat, kapan kita harus jalan, kapan kita harus lari, kapan kita harus ngomong dan lain sebagainya. Itu karena ada akal.
Gajah punya otak, simpanse punya. Tapi apakah dia memiliki akal yang cukup? Semua yang dilakukan oleh hewan itu instinktif, berdasarkan insting, bukan otaknya itu tidak berfungsi sebagai akal sebagaimana manusia, tapi instingnya. Ya paling nanti dari insting berulang-ulang gitu, dia punya intuisi, intuitif. Kalau manusia lengkap, sangat lengkap, kecil mungil tapi lengkap, gitu kan. Jadi bukan karena ukurannya, tapi karena kelengkapan perangkatnya. Prosesor sekarang makin kecil, proses ukurannya apa? Milimikron. Tapi kemampuannya sekian ratus, bahkan ada yang 1000 hertz atau megahertz. Kemampuan memproses data. Oh, kalau otak manusia masih ditanya kecepatan memproses data. Nah, perangkat-perangkat yang ada pada diri manusia ini, ya, nanti bisa dibagi ke dalam, berfungsi ke dalam 3 ranah. Ya. Pertama, ranah kognisi atau fungsi kognisi. Ranah kognitif, fungsinya kognisi, yaitu untuk mengetahui, memahami, mempersepsikan, idrok, mengingat, zikrun, memorize atau remembering. Kemudian untuk membuat keputusan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi fungsi afeksi. Apa itu fungsi afeksi? Antara lain emosi, takut, sedih, suka, benci, berani, gembira, bahagia, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi temperamen. Temperamen itu karakter emosi. Ada yang gampang nangis, melankolis. Ada yang gak mudah. Umar bin Khattab itu yang gak mudah nangis, susah banget nangis. Abu Bakar As-Siddiq gampang banget nangis. Beda temperamen. Cuman kalau orang Indonesia, kalau temperamen itu artinya gampang marah, padahal tipe emosi dalam ilmu psikologi. Ekspresi emosi yang memiliki karakter itu temperamen. Bayi, ada bayi yang gampang nangis, ada yang gampang ketawa. Itu temperamen. Nah, itu fungsi-fungsi afeksi manusia. Ada sub-sub fungsinya lagi, itu dalam dibahas dalam ilmu psikologi. Jadi manusia misalnya disuguhkan teh manis. Ini teh manis nggak ya? Saya minum dulu. Fungsi afeksinya itu merasakan enak apa nggak enak. Satu makanan enak apa nggak enak. Yang penting itu aja, enak apa nggak enak. Itu fungsi afeksi. Nah, lalu fungsi kognisi, sehat apa nggak sehat? Makan gula sehat apa nggak sehat? Gula termasuk yang tidak sehat, tapi enak. Enak apa kata? Enak. Nah, dua hal ini bekerja dalam diri manusia. Nah, lalu nanti setelah ini bekerja, masuklah manusia itu ke ranah eksekusi yang nantinya mengaktifkan fungsi motorik atau konasi. Eksekusi, minum apa enggak, makan apa enggak tuh gula, minum apa enggak yang manis-manis. Kalau di musim panas begini yang enak yang dingin, dingin.
walaupun lagi sakit kerongkongan. Dinginnya enak, sehat enggaknya kognisi yang bekerja. Nah itu kenapa manusia itu layak memikul amanah, karena dia punya fungsi kognisi, punya fungsi afeksi, dan punya fungsi eksekusi. Putus itu. Tidur enak apa? Tidur. Salat subuh. Kan tarik menarik. Kalau sholat subuh dapat pahala. Nah itu kerja kognisi. Dua-duanya itu kesadaran, consciousness. Dua-duanya kesadaran. Dan kesadarannya malah menetap pada tempat yang disebut al-wa'yu atau wi'a. Nah, itulah kenapa manusia layak memikul al-amanah. Nah, settingnya manusia ini memang makhluk paling unggul. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami bawa mereka dapat mengarungi lautan dan daratan. Filbar daratan dan lautan, filbar wal bahr. Wa faddalnahum wa razaqnahum min at-thayyibat, dan kami berikan kepadanya rezeki yang baik-baik. Coba perhatikan yang kita makan sama yang dimakan oleh hewan. Itu yang dimaksud wa razaqnahum min at-thayyibat. Wa faddalnahum, dan kami unggulkan, kami beri fadilah. Kami beri fadilah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Atas sebahagian besar, sebagian besar makhluk yang kami ciptakan tafdila, dengan keunggulan yang benar-benar unggul. Jadi ini ciptaan Allah yang unggul. Manusia itu saking unggulnya bisa juga membuat ciptaan yang unggul yang mirip manusia. Apa itu? Apa yang ciptaan unggul yang mirip manusia? Yang dilihat khusus. Itu robot yang diinstal artificial intelligence. Itu udah seolah-olah punya kognisi, seolah-olah punya afeksi. Ada robot itu yang kalau kita pukul sakit, bisa gitu. Tapi tidak berupa kesadaran, hanya algoritma. Bagi manusia itu algoritmanya sudah kompleks itu. Artinya algoritmanya kompleks apa? Dia membutuhkan big data yang besar, dan suatu coding yang membuat dia berfungsi sebagai machine learning. Machine learning itu dia kalau dapat pengalaman baru, dia bisa bikin coding sendiri. Canggih sekali. Itu salah satu ciptaan manusia yang canggih, yaitu robot yang ada artificial intelligence. Ada robot yang cuma punya sensor, sensing saja, itu nggak canggih. Beda dengan robot yang ditanamkan artificial intelligence. Dan ada artificial intelligence yang nggak pakai robot, tidak perlu pakai robot. Jadi algoritma di cloud saja, algoritma di cloud. Itu sekarang mulai dipakai untuk jadi resepsionis hotel. Jadi kalau kita nelfon ke satu hotel, nanti dijawab, yang jawab itu AI, Pak, AI, artificial intelligence. Dia biasanya menyebutkan sesuai dengan ini, selamat pagi, selamat siang, saya ini, ada yang bisa kami bantu. Udah mirip manusia banget. Karena suara manusia yang diinstal ke situ. Nah, yang kita sebutkan, yang kita ucapkan, dia bisa respon dengan tepat. Sesekali nggak tepat karena dia belum pengalaman. Misalnya ada orang yang aneh-aneh, maksudnya apa ya, maaf ya saya tidak mengerti, nanti dia bilang gitu.
In English ya, in English masih in English. Dalam bahasa Indonesia belum ada belum. Nah, setelah dia nggak ngerti, nanti dia pikirkan, dia bandingkan, oh ini mungkin maksudnya ini. Setelah beberapa kali dia bisa bikin coding responnya apa. Nah itu disebut machine learning. Jadi artificial intelligence itu biasanya didukung oleh 3 hal atau harus didukung oleh 3 hal. Big data, data yang besar, kemudian machine learning, dan cloud. Harus ada cloud. Kalau nggak bisa dipikul oleh ya, memori yang biasa-biasa gitu nggak bisa. Di dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti kita akan melihat di jalan raya itu banyak mobil berseliweran, tidak ada drivernya, hanya ada penumpang misalnya. Nah itu mobil yang diberikan artificial intelligence. Kalau belum terlalu canggih artificial intelligence ya, belum disebut artificial intelligence, masih disebut smart. Misalnya smart car udah banyak. Yang suka kadang-kadang kayak ngerem sendiri tuh. Kalau di sampingnya ada ini terdepan. Saya kalau pakai mobil Honda BRV adik saya itu, kadang-kadang suka kaget. Kalau di settingnya mana kalau udah dekat sama yang di depan itu, padahal masih jauh menurut kita. Honda sensingnya itu bekerja kayak ngerem. Ada lagi yang setiap 50 meter ada 50 cm yang ada di sekitarnya atau 30 itu bunyi dia. Jadi saya pusing banget kalau mobil yang sensitif gitu, sensornya banyak. Nah itu disebut smart car. Nah nanti ada AI car. Dia jalan sendiri, bisa paham ya, oh sungai gitu. Nah memang dia butuh cloud gitu ya. Big data yang disimpan dan sistemnya disimpan di cloud. Cloudnya bukan awan dalam arti benar. Nah itulah kecanggihan manusia. Dan itu sekaligus menunjukkan manusia layak memikul amanah, atau dengan perkataan lain layak menjadi khalifah. Padahal sebelumnya dipertanyakan oleh para malaikat kan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa kau jadikan di muka bumi ini sebagai khalifah makhluk yang berpotensi membuat kerusakan dan berpotensi menumpahkan darah? Apa kata Allah? Setelahnya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya apa yang diketahui? Manusia itu punya perangkat yang luar biasa. Dan bukan hanya Allah sediakan perangkatnya, tapi Allah program, Allah setting, dan Allah kasih super big data yang nggak bisa ditandingi oleh big data buatan manusia sampai kapan itu. Apa itu? Coba perhatikan dalam Al-Quran. Allah katakan apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan diajarkan kepada Adam semua nama, semua data, semua yang ada di alam semesta ini datanya sudah ada pada Adam. Nah nanti tinggal diaktifasi. Teraktivasinya kapan? Ketika terjadi interaksi. Maka manusia mudah mengidentifikasi dan membuat taksonomi. Jadi kita ini makhluk yang sangat Nah terakhir, kenapa layak tapi disebutnya zoluman jahula? Di satu sisi layak, coba kita renungkan. Di satu sisi layak tapi disebutnya zoluman jahula. Tadi kan dijelaskan oleh Ibnu Katsir, al-ghirru bi amrillah, tergiur dengan apa yang Allah tawarkan. Nah, zoluman itu sangat gelap, sangat tidak memiliki penerangan, tidak memiliki petunjuk. Nah itu artinya apa? Artinya sangat butuh petunjuk. Kenapa butuh petunjuk? Karena ada perangkat untuk menerima petunjuk itu, maka jadi butuh. Kemudian jahula, sangat bodoh itu artinya sangat butuh ilmu. Kenapa sangat butuh ilmu? Ya karena punya perangkat untuk menyerap ilmu. Nah, lalu Allah ajarkan ilmu dan Allah berikan petunjuk. Nah inilah sifat Rahman dan Rahim. Allah kasih amanah,
Allah kasih perangkat untuk memikul amanahnya, akal, hati, tangan, kaki dan lain sebagainya. Kemudian Allah kasih big data dan Allah kasih petunjuk. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu ayat terkait dengan penciptaan Adam, penetapan Adam sebagai khalifah, itu dalam surat Al-Baqarah ayat ke 38. Oh, ini kisahnya sampai jam berapa suruh? Selama ya. Jadi kisahnya begini, diciptakan Adam dari tanah, kemudian ditiupkan ruh, kemudian amanah yang tadi ditawarkan kepada langit dan bumi serta gunung ditolak, ditawarkan kepada Adam, dan Adam menerimanya. Lalu jadilah dia khalifah karena dia menerima amanah. Lalu diperintahkan, dikatakan kepada malaikat. Lalu malaikat bertanya. Kenapa malaikat bertanya tentang atau mempertanyakan, agak meragukan kemampuan, kelayakan Adam menjadi khalifah memikul amanah? Karena pada diri Adam ada hawa nafsu, ada syahwat. Itu yang membuat manusia itu berpotensi membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ini sudah sering saya bahas di sini. Lalu dibuktikan sama Allah, ternyata manusia itu makhluk unggul, layak menerima amanah. Singkat cerita, malaikat disuruh sujud. Begitu juga jin disuruh sujud. Jin yang hadir pada apa itu namanya? Inaugurasi jadi khalifah. Pelantikan. Malaikat sujud. Jin yang satu ini yang merasa lebih hebat daripada Adam, lebih pantas jadi khalifah, mungkin menurut dia gak mau sujud, maka jadilah dia iblis. Dulu namanya Azazil. Ketika disuruh sujud gak mau sujud. Kenapa dalam ayat Quran itu gak ada perintah wahai jin, tapi perintahnya wa idh qulna lil malaikati isjudu. Kenapa gak ada wa idh qulna lil jinni isjudu? Karena dalam bahasa Arab itu kalau sudah ada perkecualiannya, itu sudah otomatis ada perintahnya. Misalnya saya katakan kepada Pak Mizan, Pak Suyadi, lakukan ini ya. Nah, itu dilakukan oleh mereka berdua, kecuali oleh Pak siapa gitu misalnya. Nah, Pak siapanya itu saya tidak perlu sebut, dia juga saya perintah. Kalau sudah dikatakan tidak dilakukan oleh dia, berarti dia juga termasuk yang diperintah. Kalau tidak dilakukan oleh jin, berarti dia termasuk yang diperintah. Maka illa, iblis kata illa itu menunjukkan sebelumnya dia termasuk yang diperintah. Itu ekonomi bahasa Arab itu lebih tinggi dari bahasa lain. Nah, nggak mau sujud. Terus bertekad akan menyesatkan. Nah, Adam tetap jadi khalifah, terbukti. Kemudian jin yang lain ada malaikat-malaikat itu sujud semuanya. Sujudnya malaikat itu bukan sujud ibadah, bukan sujud penyembahan, tapi sujud takrim, penghormatan, pemuliaan. Ini juga yang membuat kita boleh, kalau orang Jawa apa namanya, kalau orang tua itu yang kayak sujud gitu, sungkem. Nggak masalah, sungkem itu bukan nyembah orang tua, itu memuliakan orang tua. Kalau di Melayu itu atau di sini begitu juga nggak ya? Kalau ada orang tua kita atau orang-orang tua itu kita ada ruku. Nah, itu bukan nyembah, bukan penyembahan. Jadi boleh
semacam ruku, sungkem gitu, selama bukan penyembahnya. Bahkan malaikat sujud, bukan lagi ruku, sujud pada Adam. Nah, singkat cerita, Adam dikasih amanah, deal, terima. Karena gajinya gede, kalah yang ditawarkan Ustadz Suyadi tadi, cuma 100-200 juta. Ini tawarnya surga, Pak. Ustadz Suyadi nggak mungkin bisa nawarin surga. Itu ditawarinnya dalam riwayat itu waktu asar. Belum sampai maghrib itu udah dilanggar. Salah satu amanahnya itu fala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minallah. Belum sampai maghrib, Pak. Kalau istilah pekerjaan itu masih hari pertama dalam masa percobaan. Udah melanggar amanah. Kalau Pak Yadi kira-kira diterima nggak ini? Atau cari gantinya, Pak? Cari ganti. Sama Allah tetap diterima sebagai khalifah, bahkan diajarkan cara taubatnya. Cuman dikatakan dulu, qala bitu. Allah berkata, ihbitu, turun kamu. Tapi memang settingnya begitu untuk di dunia kan. Jadi memang disetting semua sama Allah, udah pas banget. Dan settingnya itu harmoni, pas gitu. Nggak ada cacatnya, maka kita selalu memberi tasbih terhadap segala peristiwa yang terjadi, karena itu semuanya dari Allah. Maka kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Termasuk kalau ada bayi yang lahir cacat, itu bukan karena Allah salah. Ya Allah lupa kasih hidung, enggak. Atau ya Allah kurang panjang hidungnya, atau kepanjangan biasanya gini, bengkok ini. Itu bukan Allah salah, kan Allah sengaja. Jadi itu setting yang sempurna. Jadi turunlah manusia ke bumi. Dia pikul tuh amanah di bumi. Nah di jannah itu, tapi jannahnya ini, surganya ini bukan surga yang nanti kita masuk ya. Ini surga apa namanya? Dami ya gitu kalau dibilang. Buat latihan aja, buat latihan masuk surga. Tapi sekaligus latihan memikul amanah. Sebenarnya Adam waktu dilatih itu gagal, karena dia makan tuh buah yang disebut buah kuldi. Disebut buah kuldi itu, khuld itu artinya kekal. Ya. Kalau dalam mitologi Yunani itu kotak Pandora, kurang lebih begitu. Kenapa akhirnya Adam makan buah kuldi? Padahal udah dilarang, amanahnya jangan makan, biarkan itu pohon. Dia makan. Kenapa? Karena settingnya manusia itu tergiur dengan yang indah. Dan setan tahu itu. Jadi ditawarkan setan, kalau kau makan ini, itu kenapa dilarang? Karena kalau kau makan kau kekal di sini. Nah Adam ditawarin begitu, terutama istrinya Hawa, ya, pasangannya. Ya kalau kita cerita lah bagaimana prosesnya Siti Hawa, tapi intinya begitulah. Ada al-ghirru, ada ketergiuran terhadap kekekalan. Dimakan. Nah, jadi Adam itu, kita ini, Bani Adam itu sudah punya pengalaman kalau lebih mendominankan afeksi, tidak memfungsikan kognisi. Ya begitu jadi melakukan kesalahan. Kenapa kita diabetes, kenapa kita overweight, bahkan obesitas? Afeksinya lebih dominan daripada kognisi, sehingga eksekusinya ngawur. Ya begitu yang sudah dialami oleh nenek moyang kita Adam alaihi salam bersama ibunda kita Siti Hawa. Turun ke muka bumi. Dan lalu apa Allah katakan setelah turun itu sebagai hukuman? Tapi apa yang Allah berikan? Qala bitu minha jami'an. Ini hukuman. Ini kalimat yang keras. Turun. Kalau ini udah kamu berhenti kerja, pecat kamu. Tapi kan cuma sebatas itu. Kalau Allah enggak. Fa imma ya'tiyannakum
minni huda, tapi nantinya kemudian kalau ya, aku akan memberikan petunjuk, datang petunjuk dariku, faman muntabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihi, tetap nggak perlu takut. Gak perlu takut sama setan yang menggoda, gak perlu takut bakal menderita dan sebagainya. Ya. Kalau mengikut petunjuk gak perlu ada kekhawatiran. Kalau walahum yahzanun, gak perlu juga gundah. Padahal udah turun ke bumi dari enak-enak di surga. Gak perlu gundah. Lihat bagaimana rahman rahimnya Allah. Disuruh turun seolah-olah dikeluarkan dari, sebenarnya Allah mengeluarkannya dari training jadi khalifah. Turun ke muka bumi, jadi khalifah beneran. Nah, Allah kasih petunjuk. Loh, kok tetap ada yang sesat? Ya tetap, karena karakternya ada al-ghirru, tergiur. Kemudian ada al-ajl, tergesa-gesa. Nah, jadi ketika dikatakan zoluman, itu bukan artinya Allah menghina manusia atau merendahkan manusia yang memikul amanah, tapi Allah mengingatkan, warning. Jadi bukan penghinaan, warning saja. Kamu itu sangat butuh petunjuk, dan aku kasih petunjuk. Aku kasih perangkat untuk menerima petunjuk, hati nurani. Aku kasih petunjuknya, dan aku kasih kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikutinya. Tapi aku berikan konsekuensi kalau mengikutinya apa, kalau tidak mengikutinya apa. Lengkap Pak paketnya, sempurna itu. Nah, itu disebut takdir. Takdir itu sempurna. Allah tentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tapi yang masuk surga itu pantas, yang masuk neraka pantas. Settingnya memang begitu. Dan sebelumnya Allah kasih kebebasan untuk memilih. Karena Allah Maha tahu, dia tahu apa yang dipilih, mengikuti petunjuk apa enggak. Nah, sering saya tanyakan, berapa persen kemungkinan kita masuk surga, Bapak Ibu? Surga dan ada surga dan neraka, konsekuensinya kan itu. Konsekuensi amanah itu ada dua, surga dan neraka. Kalau matematika, secara matematis, kalau ada dua kemungkinan, maka peluangnya itu 50-50. Tapi kan sering saya katakan, Pak Ansori lagi membayangkan surga dan neraka. Berapa persen Pak Pintar kemungkinan masuk surga? Wah, super optimis. Tapi bisa dibenarkan. Karena kata Allah, kalau mengikuti petunjuk, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu artinya 100%. Tapi karena ada yang tidak mengikuti petunjuk, maka kemungkinannya tetap tidak 100%. Tapi di atas 50%, bahkan mencapai 99,9%. Kenapa begitu? Karena walaupun amanah itu konsekuensinya kalau dipikul dengan baik masuk surga, kalau dipikul asal-asalan disia-siakan masuk neraka. Tapi ada fasilitas yang Allah berikan, taubat. Nah, taubat ini membuat kemungkinan masuk surga itu lebih besar. Dan dicontohkan Nabi Adam itu setelah turun diingatkan ada hidayah. Ya, kalau mengikuti dikatakan ada hidayah, kalau diikuti fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Setelah itu diajarkan kalimat taubat. Fa'allah maaf ayatnya gimana? Taba alaihi bunyinya. Ada yang ingat ayatnya gimana? Fataba alaihi. Oh, fatalaqa Adam min rabbih. Ini masih ayat ke-27-nya. Ya. 37-nya, 37. Nanti baru 38. Jadi Allah kasih dulu kalimat taubatnya. Ya. Lalu Allah suruh turun ke dunia dan Allah ingatkan, Allah nyatakan akan diberi petunjuk. Nah, maka Adam
lalu bertaubat. Begitu juga kisah Nabi Yunus melanggar, disuruh dakwah di sini nggak mau, akhirnya balik lagi ke negeri itu, lalu diajarkan taubat. Nah, itulah sejarah yang menunjukkan kita itu layak memikul amanah, tapi pada saat yang sama kita ini juga makhluk yang gila amanah. Jadi gampang banget kita tergiur untuk jadi kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota dewan, direktur, macam-macam. Memang kita tergiur untuk yang enak-enak. Tapi itu juga yang membuat kita jadi pengen masuk surga. Jadi Adam itu setting awalnya tergiur masuk surga. Jadi itu udah bagus, sudah benar. Ikutin aja itu sistem yang Allah buat itu, ikutin aja dengan baik. Maka berlaku apa yang dikatakan Ustaz Suyadi, kemungkinan masuk surganya 100%. Mudah-mudahan itu adalah kita. Alhamdulillah Rabbi wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran, dan apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Itu walakum minkum wastaghfirullahi walakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada acara makan-makan. Ya, dan nanti tanya jawabnya pas makan-makan.